Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Ada bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa syukur kita, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk duduk bersama bermujalasah dalam satu majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Pada bapak-bapak sekalian yang saya hormati, setelah 1 bulan kita bertemu kembali. Mari kita teruskan kajian Bulughul Maram yang mana masih dalam membicarakan masalah sholat witir atau sholat tarawih. Ini yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan riwayataken saking Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika sapa Aisyah, makana ora ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu iku nambahi sapa Kanjeng Nabi di Ramadhana ing dalem puasa Ramadan wala fi ghairihi lan ora ing dalem liyane Ramadan ala ikda asyrota ing atase 11 apane rakaatan rakaate. Yusolli salat sapa Kanjeng Nabi arba'an ing 4 rakaat. Fala tas'al moko ojo takon sapa sira an husnihina saking baguse arba'ah wa tulihina lan suwene arba'ah. Tsumma yusolli moko nuli keri-keri salat sapa Kanjeng Nabi arba'an ing 4 rakaat. Fala tas'al lan ojo takon sapa sira an husnihina saking baguse arba'an watuli hina lan dawane arba'an. Tsumma yusolli moko nuli keri-keri salat sapa Kanjeng Nabi salasan kelawan ing 3 rakaat. Qalat ngendika sapa Aisyah, qultu dawuh sapa ingsun ya Rasulullah, he Kanjeng Nabi Rasulullah, atanamu onoto sare sapa panjenengan qabla antuk tiro ing dalem sadurunge yen to witir sapa tuan sapa panjenengan. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya Aisyah, hai Aisyah, inna ainaya satemene mripat loro ingsun iku tanamani turu karone wala yanamu lan ora turu apa kolbi ati ingsun, mutafakun alaih. Jadi hadis ini menjelaskan tentang sholat witir Kanjeng Nabi di dalam bulan Ramadan. Karena di sini keterangannya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Kanjeng Nabi ini melaksanakan sholat 11 rakaat ini di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ini menunjukkan dalil yang menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu setiap hari melaksanakan sholat witir sebanyak 11 kali. Jadi
Ramadan yang taraweh Kanjeng Nabi itu pernah melaksanakan cuma 4 kali di dalam bulan Ramadan. Itu pun Kanjeng Nabi setelah itu tidak keluar lagi, bahkan melaksanakan sholat taraweh itu cuma di rumah, sedangkan tidak menghilangkan jumlah rakaat witir yang 11 ini Nabi. Makanya dalil ini menunjukkan sholat witir, bukan sholat taraweh Kanjeng Nabi sebanyak 11 rakaat, tidak, tapi menunjukkan ini sholat witir. Karena di sini kan maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Jadi Kanjeng Nabi di dalam bulan Ramadan dan selainnya bulan Ramadan ini tidak menambah jumlah rakaat sholat witir tersebut. Tetapi Kanjeng Nabi melaksanakan sholat witir itu dengan 4 rakaat pertama, yang kedua 4 lagi, dan yang terakhir adalah 3 rakaat. Ini Kanjeng Nabi melaksanakan sholat witir. Terus sampai fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya tentang bagusnya sholat yang dilaksanakan oleh Rasulullah, dan lamanya itu jangan ditanya, karena Kanjeng Nabi itu ketika melaksanakan sholat itu hampir menjelang subuh baru selesai, saking suwene. Terus berbicara tadi masalah Ramadan, taraweh yang dilaksanakan Nabi bersama dengan para sahabat itu, kalau nggak salah di dalam hadis lain itu cuma 4 kali di dalam Ramadan. Kemudian beliau sholat taraweh di dalam rumah. Karena apa? Kenapa Kanjeng melakukan seperti itu? Ditakutkan akan diwajibkan sholat taraweh di dalam bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara umatnya bukan Rasulullah di Ramadan selama 30 3W Kanjeng Nabi itu melaksanakan di rumah. Kemudian para sahabat juga bertanya, kenapa engkau melaksanakan sholat taraweh itu di rumah? Karena Kanjeng Nabi takutnya taraweh tersebut akan dijadikan sesuatu yang wajib. Sampai Siti Aisyah ini bertanya kepada Rasulullah, atana qabla an tuthira, apakah panjenengan itu tidur sebelum melaksanakan sholat witir? Kanjeng Nabi menjawab apa yang ditanyakan oleh Siti Aisyah, inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Kedua mata saya itu tertidur, tak akan tetapi hati saya tidak tidur. Jadi kan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat kang meneh lahuma kadue Siti Aisyah wa Abi Hurairah. Anha saking Siti Aisyah, karena ana sapa Kanjeng Nabi iku yusolli nglakoni salat sapa Kanjeng minal laili ing dalem wayah wengi, asyara rakaatin ing 10 rakaat, wayu tiru lan witir sapa Kanjeng Nabi bisa jedatin kelawan sak sujudan, wayar ka'u lan ruku sapa Kanjeng rakaatayil fajri ing rakaat fajar, batil ka salasa asyrota rakaatan. Batil ka moko utai mengkono salat laile Kanjeng Nabi iku salasa asrotan asrotin rokatan 13 rokaat. Jadi keseluruhan Kanjeng Nabi di dalam riwayat lain ini Kanjeng Nabi melaksanakan sholat lail nggih, sholat witir ini pertama 10 rakaat, kemudian witir
witir dengan satu sujudan wayar ka'urok atayil fajri dan ruku di dalam 2 rakaat sholat fajar. Fatilka jumlahnya keseluruhannya adalah 13 rakaat. 13 rakaat itu ditambah 2 rakaat sholat fajar. Jadi witir kemudian sholat fajar 2 rakaat sholat fajar. Berarti ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu sholat sampai pagi. Sholat sampai pagi, sampai sholat fajar beliau melaksanakan ini bersambung. Pertama 10, terus 1 rakaat witir, ya itu yutiru bisa jedatin dengan 1 sujudan, kemudian ditambah 2 rakaat sholat fajar. Jadi keseluruhannya jumlahnya setiap malam Kanjeng Nabi melaksanakan 13 rakaat. Wa anhalana saking Aisyah qalat ngendika sapa Aisyah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi minal laili saking ing dalem wengi salasa asrota ing 13 apane rakaate yuktiru hale witir sapa Kanjeng Nabi min dalika saking mengkono salasa asrotan fi khamsin kelawan 5 wala yajlisu lan ora lungguh sapa Kanjeng Nabi fi syai'in ing dalam sewiji-wiji illa fi akhiriha kecuali ing dalam akhire khamsah. Di dalam riwayat lain Siti Aisyah juga mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengerjakan sholat malam itu sebanyak 13 rakaat, kemudian witirnya itu 5. Yuktiru min dzalika bi khamsin. Berarti selainnya itu bukan witir tapi sholat sunnah lainnya. Wala yajlu fi syai'in illa fi akhiriha. Tidak pernah duduk kecuali di dalam akhirnya khamsah. Berarti 4 rakaat langsung disambung 5 rakaat. Duduk berarti tahiyatul akhirnya baru di akhir rakaat yang kelima. Berarti bersambung terus ya. 5 rakaat tidak pernah duduk tahiyat. Duduk tahiyatnya itu ketika di akhir 5 rakaat yang kelima. Wa anha lan diriwayataken saking Aisyah radhiyallahu an. Qalat ngendika sapa Aisyah, min kulli laili saking saben-saben wengi qad autaro temen-temen witir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan tahalan dadi tutup apa witruhu witire Kanjeng Nabi ila sahari tumeka maring waktu sahur. Kanjeng Nabi setiap malam itu melaksanakan sholat witir sampai waktu sahur. Berarti sampai pagi ya. Waktu sahur kan sampai jam 3, antara jam 3 jam setengah 4 itu baru selesai sampai pagi. Makanya di hadis atas tadi mengatakan 2 rakaat sholat fajar. Muttafaqun alaih. Wa an Abdillah ibni Amr ibn al-As, dan riwayataken saking Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Abdullah bin Amr bin As qala li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, he Abdullah, la takun ojo ana sapa sira iku mithla fulanin kaya madani fulan, karena ana sapa fulan iku yakumu salat sapa fulan minal laili ing dalem wengi fataroka
Fataraka moko ninggal sapa fulan qiyamal laili ing salat wengi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdullah, ya Abdullah, la takun misla fulan, janganlah kamu seperti fulan. Fulan itu setiap malam itu bangun, di setiap malam itu bangun, tetapi meninggalkan qiyamul lail. Jadi kalau sudah bangun ya jangan tinggalkan qiyamul lail, sholat sunnah di tengah malam. Wan Ali radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auqiru padha witira sapa sira kabeh ya ahlal qur'ani, he ahli Qur'an. Fa innallaha satemene Gusti Allah iku witrun zat kang ganjil, yuhibbu demen sapa Allah al witra ing perkara kang ganjil. Pesan Rasulullah terhadap sahabat Ali niki disuruh untuk melaksanakan witirlah ya hai ahli Quran. Fa innallaha satemene Gusti Allah zat sing ganjil, cinta dengan sesuatu yang ganjil. Ini dengan dalil ini Allah mencintai sesuatu yang ganjil, kemudian kita disuruh untuk melaksanakan sholat witir setiap malam. Kalau sahabat Umar dengan Abu Bakar itu beda cara melaksanakan sholat witirnya. Kalau sahabat Umar itu pasti tidur dulu baru witir. Tapi kalau Abu Bakar setelah sholat isya terus witir. Setelah witir nanti tengah malam kalau beliau bangun witir lagi. Jadi begitu, kalau melihat ini dalil yang memperbolehkan kita melaksanakan sholat witir setelah sholat isya, kita mengikuti sahabat Abu Bakar. Tapi kalau mengikuti sahabat Umar itu pasti tidur dulu baru witir, bangun terus witir. Ini pentingnya sholat witir luar biasa, makanya para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat witir. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ij'alu ndadekaken sapa sira kabeh salatakum ing salate sira kabeh billaili ing dalem wengi witron ing witir. La ala sawab itu ada akhiro sholatikum, bukan sholatakum tapi ij'alu akhiro sholatikum billaili witron. Jadikanlah akhir sholatmu di tengah malam itu diakhiri dengan sholat witir. Ij'alu kurang enggak situ? Ada akhironya? Ada enggak akhironya? Ij'alu akhiro sholatikum ya, ada akhirnya, ada akhironya. Ada akhironya enggak? Ij'alu iya akhiro betul itu berarti. Kalau di kitab saya akhironya enggak ada, makanya ini bingung apa ya. Ij'alu akhiro sholatikum billaili witron. Karena akhir sholatmu di tengah malam itu dengan diakhiri dengan sholat witir. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, wa an Talqi bin Ali
saking sahabat Talqi bin Ali qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la witrani fil lailati ora ana witir loro iku maujud fil laili ing dalem sawengi ya. Nah ini kalau melihat hadis ini apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar berarti kan tidak termasuk dalam hal ini la witroni, tidak ada witir 2 kali di dalam satu malam, itu tidak ada witir 2 kali. Akan tetapi yang dilaksanakan oleh sahabat Abu Bakar ini karena mang eman bukan bablasan turune sing akhirnya beliau melaksanakan sholat witir didahulukan. Akan tetapi ketika beliau bangun, beliau melaksanakan tetap ditutup dengan sholat witir dengan mengikuti ij'alu akhira sholatikum bilaili witron. Wallahu a'lam bishawab. Monggo barangkali ada pertanyaan silakan. Sholat witir pas Ramadan dan Jumat sudah diakhiri dengan witir ganjil. Kemudian kita sholat malam. Iya. Terus pelaksanaannya berarti mau witir lagi berarti. Ya berarti kan kita mengikuti sahabat Abu Bakar. Boleh. Rokaatnya. Ya kita kalau tinggal mau ambil yang mana? Mau yang 3 boleh, mau yang 11 boleh. Karena waktu habis tarawih kan kita sudah ganjil. Iya ganjil. Tidur terus sholat malam lagi. Iya. Ganjil lagi jadi ini genap tuh. Enggak. Berarti kan ini kan kalau hadis ini kan mengatakan la witroni, tidak ada witir di dalam 2 witir di dalam 1 malam. Nah, tapi kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, ini melaksanakan witir sebelum Isya, karena ditakutkan nanti tengah malam barangkali tidak bangun ya setelah Isya terus beliau ditakutkan kalau tengah malam beliau tidak bangun bablasan, makanya melaksanakan sholat witir dahulu. Ketika beliau bangun di tengah malam, beliau tetap melaksanakan sholat witir karena sholat witir sebagai akhir sholat ikum. Bukan digabung. Enggak digabung, berarti menggugurkan witir yang pertama, berarti witir yang kedua yang berarti sistemnya digugurkan bukan digabung ya? Enggak. Karena lihat di sini kan la witroni, tidak ada witir 2 kali di dalam 1 malam, itu tidak ada witir 2 kali. Kalau ketiga, karena pakai dan sholat dulu kali 11 mboten napa-napa. Mana sekarang buang air. Nek konsepnya niku napa? Ustaz Abdul Somad kan digabung ya. Ya, misalkan kita setelah Isya itu sudah 3 gitu. Yeah. Terus mau sholat malam. Yeah. Itu yang 3 itu ditambah 1 dulu. Ditambah 1 jadinya kan 4. Yeah. Jadi belum ganjil. 4, terus nanti kita sholat dulu, sholat tahajud, mungkin sampai hajat, sampai di akhir dengan witir, baru witirnya ganjil lagi. Jadi gabungan antara yang sebelum setelah tarawih dan setelah bangun tidur, itu witirnya tetap ganjil, tapi digabung. Otomatis witir yang setelah tarawih itu tetap dihitung. Dan pertanyaannya kan gini, Pertanyaan kan gini, kalau kita menggabungkan menambahkan 1 rakaat lagi sementara witir sebagai penutup sholat malam, berarti kan sudah tidak ada sholat lagi, tidak boleh melaksanakan tahajud dan lain sebagainya. Kalau tidak digugurkan witir yang pertama, berarti kita melaksanakan sholat sunnah lain, tahajud, sholat tasbih dan lain sebagainya, itu diperbolehkan kemudian ditutup dengan sholat witir. Baiknya tetap digugurkan. Iya. Kalau melihat hadis ini, la witroni, tidak ada 2 witir fil laili ing dalam 1 malam.
Kelas biasanya tak kok kelas. Entaknya mas gak. Perokok ini, tak apa ini. Udah cukup ya. Saudaranya nih, Adik. adik Ipar. ipar. Adik ipar. Ala hatihi wa kulinya sholihan wa nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummati wa dzurriyyati wa ikhwanihi min nabi